Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 27. Di awal video ini, keesokan harinya di klinik gratis, Mujin yang datang ke sana pun langsung disambut baik oleh para pasien di sana. Ya ampun, Blessed Monk, kau datang ya? Kau pasti lelah, kau seharusnya istirahat sebelum datang kemari. Mujin pun tersenyum menuturkan. Hahaha, jangan khawatir. Saya senang melihat kalian semua bercembus dengan cepat peralatan kami. Dan tolong, panggillah saya Mujin alih-alih Blessed Monk. Saya tidak pantas mengumbar nama seperti itu. Mendengar perkataannya, para pasien yang merasa jika Mujin begitu rendah hati pun membalas. Ya Tuhan, kau rela mengorbankan diri untuk mengobati kami setiap hari. Bagaimana mungkin kami memanggilmu hanya dengan namamu saja? Kau masih muda, tapi punya sifat rendah hati dan tubuh yang luar biasa. Hoho, wajahmu bahkan tampan. Sungguh manusia yang sempurna. Aku harap kau bisa berjumpa dengan cucuku. Setidaknya sekali saja. Ais, beraninya kau mengatakan itu pada seorang Monk. Blessed Monk, abaikan ucapannya itu. Aku akan mengenalkanmu pada cucuku saja, bagaimana? Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Mujin yang hanya menertawakannya pun berpikir, ada banyak orang tua yang menggunakan klinik gratis. Di era ini, tidak ada fasilitas spesifik seperti ini. Jadi, biaya pengobatan mereka pasti sangat mahal. Andai saja aku bisa memberikan perawatan seperti ini pada kakek dan nenekku sendiri. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun tersenyum menuturkan. Hahaha, lebih baik Anda membawa cucu Anda kemari. Jika mereka mempelajari teknik rehabilitasi dan juga masker landing secara sejak muda, mereka bisa menjaga kesehatan tubuhnya hingga masa tua. Tentu saja, Mujin mengatakan hal itu bukan tanpa alasan, di mana ia memang harus bersikap seperti itu. Karena jika tak ada senior Monk yang mengawasinya, ia pasti akan menerima proposal mereka. Ditambah lagi, karena saat ini Mujin masihlah seorang Monk, Mujin pun berniat akan kabur dan meninggalkan kuil setelah ia menjadi lebih kuat. Kemudian, Mujin yang tak sengaja melihat Seolwha yang melintas dekat kliniknya pun berpikir, namanya itu Ryu Seolwha kan? Dia terlihat sangat berbeda dari karakter dalam novel yang ku tahu. Ryu Seolwha, dia adalah karakter yang muncul di novel kedua Gagyo, Unorthodox Faction Tyranny. Di antara segmen bisnis utama dari Corrupted Heavenly Merchant Guild, obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia, dia adalah dalang di balik perdagangan manusia. Berdasarkan ilustrasi dan juga deskripsi di novel, dia mengalami obesitas yang parah, bahkan mempunyai beberapa lipatan pada setiap anggota tubuhnya. Mungkin itu karena rasa kurang percaya dirinya dengan penampilannya. Dan secara diam-diam, dia mencari wanita yang sangat cantik untuk disiksa dan juga dihabisi. Meski begitu, itu tidaklah masuk akal. Mokyung dirancang untuk menjadi karakter yang gila. Jadi aku mengerti kenapa perbedaan seperti itu. Tetapi Ryu Seolwha yang aku lihat sekarang sangatlah berbeda dari karakter novel yang aku tahu. Saat ini, dia hanya seorang gadis penakut dan gemuk dan juga pemalu. Dia seperti tak punya kegilaan tersembunyi seperti Mokyung. Apa mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia jatuh dalam kegilaan? Itu mungkin berkaitan dengan alasan kenapa Heavenly Merchant menjadi rusak, Suara ini, apa pemimpin Merchant mengunjungi klinik lagi? Dari yang kulihat sampai sekarang, pemimpin Heavenly Merchant sekarang tidak mencurigakan. Kalau begitu, itu berarti ada seseorang lain yang terlibat. Entah dari pihak internal atau eksternal. Sepertinya aku harus menyelidikinya sendiri. Aku punya beberapa pengaruh saat ini, jadi aku akan menginvestigasi satu persatu. Tersangka pertama itu adalah pelayannya. Kita beralih pada Seolwha yang nampaknya meminta pelayannya, Hong Sohee, untuk berjalan lebih pelan lagi. Alih-alih menurutinya, Sohee malah memarahinya untuk jangan bertingkah seperti itu. Ditambah lagi, karena anggota guild di sana terus membicarakan Seolwha,
yang memperlakukan pelayan seperti temannya sendiri. Sohei pun segera membawa Solhua ke sebuah tempat yang sepi. Lalu bersamaan dengan Solhua yang mengatur napasnya, Sohei yang mengawal situasinya pun berkata, sebagai orang yang akan menjadi salah satu pilar dari Heavenly Merchant, Anda perlu menjaga sikap Anda. Solhua yang mempercayainya pun membalas, benar, aku seharusnya menjaga sikap. Maaf, tapi apa tidak apa-apa bagi kita berjalan seperti ini? Aku sedikit takut dengan tempat umum yang ramai dan ayah itu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Sohei pun mendekat menimpali. Nona Solhua, Anda tak boleh bersikap lemah seperti itu. Jika Anda aktif membantu di bisnis yang baru dibangun oleh Heavenly Merchant, ayah Anda akan lebih percaya pada Anda juga. Meski saya yang menyarankan hal ini, tapi ini akan berdampak baik pada Anda di masa depan. Jadi, Anda harus bekerja keras untuk membantu ayah Anda, oke? Mendengar hal itu, Solhua hanya terdiam menganggukkan kepalanya, di mana ingatan tentang sosok ayahnya kembali terlintas di pikirannya. Dahulu, di saat Solhua masih kecil, ada suatu waktu di mana ia ingin mendapat perhatian ayahnya dengan menunjukkan mustard yang ia kumpulkan. Akan tetapi, ayahnya malah bersikap begitu dingin kepadanya, bahkan menyuruhnya untuk memanggilnya dengan sebutan pemimpin Heavenly Merchant, alih-alih dengan sebutan ayah. Tentu saja, hal itu berdampak besar bagi perasaan Solhua, karena ayahnya tak punya waktu untuknya dan tersibuk dengan pekerjaannya. Apa yang Solhua inginkan hanyalah perhatian dari ayahnya. Jadi, jika ayahnya melihatnya bekerja keras, mungkin saja sikapnya akan berubah. Akan tetapi, ia terlalu takut untuk melakukannya. Hingga Sohei yang tahu keadaannya pun menenangkannya dengan menuturkan, "Saya tahu betapa takutnya Anda. Ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama agar pemimpin Merchant memerhatikan Anda. Tapi, Anda adalah putri dari Heavenly Merchant, salah satu dari 5 merchant guild terbaik di dunia. Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk berusaha tanpa perlu mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain. Jika situasinya terlalu sulit bagi Anda, ingatlah bahwa saya selalu ada di sisi Anda." Mendengar hal itu, tanpa tahu jika Mujin memperhatikannya diam-diam, Solhua yang merasa jika Sohei begitu perhatian padanya berpikir, "Benar, Sohei melakukan ini demi membantuku. Aku harus memenuhi harapannya." Malam harinya, setelah memastikan Solhua telah tertidur, Sohei yang diam-diam pergi dari kamarnya pun bergumam, untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya, dia sungguh ingin membantu bisnis klinik Heavenly Merchant dengan kuil Shaolin. Meski aku yang menjalankan ini adalah tindakan yang bodoh. Tidak mungkin dia mendapatkan perhatian dari ayahnya hanya dengan melakukan hal kecil seperti itu. Ya, berkat kebodohannya itu, aku berhasil menyusup tanpa terbongkarnya identitasku. Akulah orang yang membuatnya gemuk dan penakut dengan meninggalkannya di gunung. Ini dia, burung pembawa pesan datang. Aku tak sabar melihat ekspresinya setelah dia mengetahui kebenarannya. Tapi ya, ini belum saatnya. Kalau begitu, mari kita baca pesannya. Siapa sangka mereka meminta Fai Maiden untuk pergi ke tempat yang gelap di dalam hutan. Itu sangat mudah bagiku. Aku akan melaporkan ini secepatnya, karena kita punya gangguan yang baru. Tepat setelah Sohei bergumam seperti itu, Mujin yang terus mengawasinya diam-diam tersenyum begitu puas, karena kecurigaannya di awal kini benar-benar terjadi. Ditambah lagi, sebelumnya Pak Jin Pyong menjelaskan, Nona Solhua adalah putri bungsu dari pemimpin Heavenly Merchant. Tapi sepertinya kehidupannya cukup kesepian saat nyonya mengandung Nona Solhua. Nyonya jatuh sakit secara tiba-tiba dan kemudian meninggal setelah melahirkan Nona Solhua. Lalu, pemimpin Heavenly Merchant yang sibuk dengan pekerjaannya tak punya waktu untuk merawat Nona Solhua. Jadi, dia dirawat oleh pelayan dari Heavenly Merchant. Masih kondisi pemimpin Heavenly Merchant jadi lebih baik saat ini. Dahulu, dia adalah orang yang sangat dingin dan hanya fokus pada pekerjaannya untuk melupakan kesedihan karena kehilangan orang tercintanya.
Masalahnya adalah Nona Selwa masih kecil dan mudah merasa kesepian. Dia terlalu bergantung pada pelayannya. Bahkan dia memperlakukan pengasuhnya seperti ibundanya dan meminta para pelayan bertanya pada pengasuhnya jika mereka membutuhkan instruksi lebih lanjut. Pada akhirnya, pemimpin Heavenly Merchant mengubah pengasuhnya karena dia merasa hal buruk akan terjadi suatu hari nanti. Tetapi itu pun tidak menyembuhkan rasa kesepian Nona Selwa dan ketergantungannya pada orang lain. Pelayannya pun kemudian malah sering silih berganti. Lalu setelah mengetahui bahwa orang yang dia percayai dan diandalkan selalu diusir setelah 2 atau 3 hari, dia memutuskan untuk menutup hatinya sejak pergantian pelayannya yang ke-6. Kali ini, Hong Sohee menjadi pelayan Nona Selwa. Dia bekerja di Heavenly Merchant selama 10 tahun dan merawat Nona selalu beberapa kali saat Nona masih kecil. Jadi, dia sangat layak untuk menjadi pelayan Nona Selwa. Sudah setahun sejak dia menjadi pelayan dan pribadi Nona Selwa. Mungkin sebentar lagi dia akan diganti. Kini, setelah mengingat penjelasannya, Mujin yang semakin yakin dengan jawabannya. Di saat ia mengikuti Sohee yang keluar dari area Heavenly Merchant berpikir, diganti katanya. Itu tidak akan terjadi. Karena Hong Sohee akan melakukan apapun agar dia menjadi pelayan Ryu Solwa yang terakhir. Dalam novel Tordok Passion Tirani, versi lain dari Ryu Solwa yang menjadi kunci di balik perdagangan manusia, dipanggil sebagai Avalan Ryu Solwa. Meski dia suka menculik wanita cantik dan menyiksanya mereka karena rasa rendah dirinya, dia terlalu gemuk untuk bergerak. Jadi, kebanyakan pekerjaan kotor itu dilakukan oleh pelayannya. Dan pelayan yang melakukan hal itu adalah Hong Sohee, pelayan Ryu Solwa yang sekarang. Aku tahu ini sangat mencurigakan. Dan bingo, aku pun mendapat jackpot dari terus mengikutinya. Beberapa saat kemudian, setelah beberapa saat memasuki hutannya, sosok yang mengirimkan pesan pada Sohee pun muncul berkata, "Kau terlambat kali ini." Sohee yang terkejut pun membalas, "Ada hal yang harus saya lakukan." Sosok yang berbalutkan serba hitam pun menimpali. Apa itu berkaitan dengan bisnis baru Heavenly Merchant? Bukankah kau terlalu berambisi akhir ini? Sohee yang begitu percaya diri pun menegaskan, ini adalah untuk hasil yang besar. Melihat tingkahnya yang seperti itu, sosok di depannya pun menekankan, pastikanlah kau menjaga posisimu saat ini ketika tertangkap. Aku akan berbicara pandanganmu lain kali. Berhati-hatilah pada para Monk Shaolin. Meski mereka tak familiar dengan cara kerja dunia, mereka masihlah orang-orang yang sangat kuat. Tepat setelah mengatakan itu, sosok itu pun menghilang dari sana. Hingga Sohee yang menahan diri dari tadi pun bisa melepaskan kesalahannya. Cih, memangnya dia pikir dia itu siapa sih? Sepertinya Pak Tua itu takut jika posisinya kurebut ya. Kenapa aku harus takut pada Monk yang hanya bisa membaca kitab suci di Buddha di gunung? Tunggu saja, akan kubujuk para Monk idiot itu dan Ryu Solwa ke sisiku. Lalu akan kuambil posisinya untuk diriku sendiri. Aku sudah menjadi mimi selama 10 tahun tanpa ketahuan. Memangnya siapa yang bisa menggapai identitasku? Mendengar semua hal itu, Mujin yang bertengger di sebuah dahan pun tersenyum bergema. Siapa yang bisa katanya? Heavenly Merchant sungguh dalam masalah tanpa diriku. Skakmat, baka. Keesokan harinya, seperti biasa, Sohee pun membawa Solwa untuk jalan-jalan di sekitar kliniknya. Akan tetapi, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Karena ada 3 bocah yang ujuk-ujuk saja menghampirinya. Punten, teteh gelis, sekedap. Sohee yang merasa aneh pun bertanya, apa kalian berbicara denganku? Sembari mengambil sebuah amplop dari saku bajunya. Setelah tuh bocilnya berkata, iya teh, ada sesuatu untukmu. Sebentar ya. Ini. Sohee yang merasa aneh pun segera mengambil amplopnya sembari bertanya, dari mana kalian mendapatkan ini? Bocah-bocah itu pun berkata, tak tahu. Seorang pria yang mengenakan seluruh pakaian hitam menyuruhku melakukan ini. Dia menutupi wajahnya, jadi kami tak tahu rupanya.
Kami mengintip isinya sih, tapi kami tak bisa membacanya. Dan ada yang aneh dari pria itu. Mendengar hal itu, Sohei yang telah membacai suratnya pun tersenyum membalas. Terima kasih telah memberikan ini padaku. Ambillah ini untuk jajan ya. Tentu saja, uang yang diberikannya membuat bocah-bocah itu langsung kegirangan. Hingga Solwa yang penasaran bertanya, apa itu, Sohei? Maksudku pelayan Hong. Sohei yang berniat menyembunyikan suratnya pun berkata, oh ini, sepertinya ada orang yang mengirim surat cinta padaku. Anda tak perlu mengkhawatirkannya. Sohei sendiri bertingkah begitu senang bukan tanpa alasan. Di mana ia rasa suratnya datang dari atasannya yang memuji kinerjanya dan akan memberinya kesempatan kedua. Oleh karena itu, mereka harus bertemu secara pribadi untuk membicarakan masalah Shaolin Monk dan juga Heavenly Merchant. Dengan catatan, Sohei harus menulis laporan ringkas tentang apa yang sudah ia lakukan selama ini, lalu mengantarkannya sendiri ke rumah kosong yang berada di dekat luar Rengpeng sebelum tengah malam. Malam harinya, sebelum tengah malam tiba, Sohei yang begitu bersemangat pun telah tiba di tempat pertemuannya lebih cepat sembari berpikir. Siapa sangka, kesempatan akan datang secepat ini. Ini adalah kesempatan emas untukku agar bisa melampaui Pak Tua itu. Video ini pun diakhiri dengan, saat Sohei berpikir seperti itu, sosok yang mengirimi suratnya pun muncul berkata, Hong Sohei, aku sudah menunggumu.